الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat wal afiah, panjang umur ingkang barokah, jembar rezekine kathah barokah. Mugi-mugi ditetesaken kita sedaya husnul khatimah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara ini mendapatkan barokah, manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boten matur kata-kata ningali acara ini pun padat, mengingat waktu sampun sonten. Nek terus ketua FKDT kecamatan niku acara jam 1 dimulai, kula mulai injing wau pun toto-toto mriki kesel Bapak Ibu. Ternyata ngenten-ngenten kok ora jedul-jedul.
niki. Tapi alhamdulillah insyaallah wonten sore ini kula panjenengan sedaya ditakdiraken rawuh wonten Masjid Ja'far Shadiq niki. Niki suasana baru Bapak Ibu. Baru kali ini kita masuk di gedung niki. Niki alhamdulillah di bangunan niki dereng rampung. Niki kula ceritani bangunan niki angsal napa bantuan hibah saking Pemprov. Kita meneruskan program dari kabupaten, yaitu program UAP ujian akhir bersama, ada program Porsadin dan program-program yang lain dari santri dan sebagainya. Kita insya Allah sudah mengikuti dengan sepenuhnya. Adapun yang program yang kita buat sendiri di kecamatan, yaitu salah satunya adalah Majelis Taklim di bulan ini 38 ya, 38. Dari 3 bulan berarti 1 bulan 3 bulan sekali, memiliki 38 sekali. Yang kedua yaitu program dadakan. Program dadakan alhamdulillah kemarin saged berjalan dengan sukses, dengan lancar, insya Allah semua dengan bahagia ya. Kita melaksanakan tur yaitu ziarah wali ke Jawa Tengah yang insya Allah semuanya Madin dapat mengikuti dan semua insya Allah bahagia dan senang. Yang ada beberapa teman-teman, ayo kita program selanjutnya, dan ayo kita program selanjutnya. Akhirnya monggo nanti kesepakatan dari para ustadz-ustadzah. Itulah Ikan badhe dipun sampaiaken panjenenganipun Bapak Wawan Effendi dumateng panjenenganipun kaula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Al-qail la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Ahad niku acane rada akeh. Enjing niku waktunya hotmil Quran jam 9 niku seharusnya ikut tadarus tilawati, jam 1 niku seharusnya majelis taklim nggih niku. Lah ujug-ujug enjing wau tanggane repot diparani kon ngewangi. Ya wangi diluk pun batin kula ngrasa rada anget tapi mboten purun masul. Tibane niki wau di bel pendamping disuruh mundur. Itu akhirnya pun kula izin datang kanca-kanca pengurus. Saya masih menjemput anak saya sakit, tolong dikondisikan untuk acara majelis taklim. Pun kula dalane rada uangel jane lek wates ngulon niku tapi rumosoke waktune jam tet kudu diwiwiti. Niku kersane mboten terbiasa. Ngoten kan kula niku. Lah molor-molor nggih terus molor terakhir nggih niku wau ngapunten apa niku wau panjenengan pun rawuh rumiyin kula dibel kali panjenenganipun berangkat saking Panjen kula taksi teng klinik periksane yogani. Nggih ngapunten iki kula tasih teng klinik tasih mriksaaken kula ngaten. Lek kula hitung meh sami kali king Panjen ing griya dugi mriki niku wau kula nate sepeda niku ngitung mriki 25 kilo. Di Kecamatan Kabupaten Malang bahwa di bulan Januari itu harus ada musancap, musyawarah anak cabang tentang pengurus kepengurusan FKDT karena waktunya atau karena masa baktinya sudah habis. Terus niki kula damel momen karena sudah akhir Januari dan juga kebetulan menika seharusnya pertemuan tribulan untuk majelis taklim kita, akan tapi majelis taklim atau ngaji yang rencana kita bahas, kita laksanakan pada hari ini terpaksa kita pending, kita damel musancap rumiyin ngoten nggih. Para asatid wal asatid yang kami muliakan, kula daerah panjenengan damel ketua niku adalah menyambung estafet dari Bapak Cipto Waharno. Ketika itu tanggal 7 Februari 2020 Pak Cipto kabudut kali Allah Subhanahu wa taala. Lah Gus Nasrul sebagai ketua DPC Kabupaten menika gablok kula. Monggo diterusni estafet dari Pak Cipto Waharno. Akhirnya beberapa minggu kemudian kula ngempalaken panjenengan para kepala Madin
kula tari. Monggo niki pripun kita lanjutkan hubungan dari untuk Pak Cip ke kabupaten atau FKDT niki, atau dengan berangkatnya Pak Cip sowan niki napa kita sudah selesai sampai di sini. Akhirnya konco-konco diteruskan. Diteruskan nggih monggo diurusi sinten sing ngurusi. Akhirnya bantul teng kula. Lah mantun nika kula matur, kula lek dhewe mboten sanggup, akhiripun menika kali kanca-kanca pengurus yang lain niku saged jalan ngantos hari ini. Macam ini karena berkaitan dengan berakhirnya masa bakti dari masing-masing pengurus FKDT se-Kabupaten Malang. Untuk pengurus DPAC ini masa baktinya adalah 4 tahun. Dan itu sebetulnya sudah tertinggal, sudah lewat masa baktinya, termasuk di Donomulyo ini. Hanya saja untuk Donomulyo ini kepengurusannya ini sifatnya itu PAW, pergantian antar waktu dari almarhum Bapak Cipto yang meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan dosanya diampuni, berdoa diterima dan didapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sepeninggal Pak Cipto ini kepengurusan tanpa keputusan DPAC FKDT Kecamatan Donomulyo ini dilanjutkan oleh Bapak Wawan. Masa bakti dari kepengurusan pada Bapak Cipto. Oleh karena itu maka tahun kemarin ini masa bakti dari Pak Wawan ini juga sudah berakhir. Nah, karena sudah berakhir, seperti halnya kecamatan yang lain, ini oleh DPC Kabupaten Malang diperintahkan untuk melaksanakan musyawarah anak cabang. Yang dalam hal ini sudah ada beberapa kecamatan yang melaksanakan musyawarah anak cabang. KDT Kecamatan Donomulyo. Yang pelaksanaannya ini berbarengan atau dibarengkan dengan kegiatan ngaji bareng. Mungkin yang namanya 2-in-1 apa 3-in-1 ini. Yang intinya itu ngirit ngoten mawon. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam pelaksanaan agendanya apa saja sesuai dan anggaran rumah tangga FKDT, maka dalam pelaksanaan musyawarah anak cabang itu paling tidak ada 3 hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus yang masa baktinya sudah habis. Terus yang kedua, membahas program-program untuk masa bakti 4 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah pemilihan pengurus untuk masa bakti 4 tahun yang ke depan. Itu kalau kita bicara sesuai aturan ADART, idealnya semacam itu. Apakah harus semacam itu? Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya sebisanya. Penai ngoten ya. Sebisanya, terpenting ada pelaksanaanmu saja. Nah, tadi sepintas saya sudah mendengar laporan dari Bapak Wawan. Laporan pertanggungjawabannya, laporan pertanggungjawaban dari Pak Wawan secara lisan. Tadi menyampaikan bahwa Kecamatan Donomulyo ini selalu mengikuti program-program FKDT Kabupaten Malang, mulai dari ujian akhir bersama, prosedur dan lain sebagainya, dan katanya aktif dan seterusnya. Itu ya bisa juga dikatakan laporan minimalis, ya. Karena kalau bicara idealnya yang
memangnya laporan itu ya secara tertulis, dibukukan semuanya, dibagikan kepada semua peserta, kemudian dibaca. Setelah dibaca nanti dari pengurus FKDT Kabupaten itu akan bertanya kepada anggota yang ada di Kecamatan Donomulyo, apakah laporannya diterima atau ditolak, atau setengah ditolak atau setengah diterima, atau diterima dengan bersyarat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin yang di Kecamatan Ampel Gading ya laporannya hampir sama dengan yang disampaikan Pak Wawan. Saya nggak tahu apakah cuma Pak Wawan ini pun di sana atau bagaimana. Cuman ada bedanya sedikit. Di sana itu menyampaikan seperti yang disampaikan tadi, plus nanti akan kami laporkan lebih jelas melalui WA, tak ketik melalui WA, begitu katanya. Iya, ya sudah, kalau kita menganggap itu sebagai laporannya ya sudah kita sampaikan. Dan saya tanyakan kemarin di sana, apakah laporan pengurus ini diterima atau tidak? Di sana dengan suara yang keras sekali, diterima. Nah, begitu kan di sini, walaupun sederhana seperti apapun, ya saya tanya kepada panjenengan, laporan tadi yang dikemas dalam sambutan diterima atau bosan? Diterima. Verifikasi. Niku ora kok kesusu mawon. Nah, laporan Pak Wawan tadi itu jenengan terima nomboten? Ikhlas. Saya setuju. Kalau sudah diterima ya sudah. Ya. Anjane macam yang walaupun dipaksa, boten mau, kalau saya boten ya ngali atau udah kamu ya begitu aja. Maka sekarang tinggal membentuk tim formaturnya. Monggo, sinten tim formaturnya? 5 orang. Kenapa harus 5 orang? Harus ganjil. Ya kalau nanti ada perdebatan sampai voting, ini dia tetap bisa diambil keputusan. Pun sinten? Siji Pak Wawan, ketua terpilihnya. Terus yang kedua sinten? Pak Zaini. Pak Zaini terus. Sintenan siji, siji loro, gitu berapa? Siji loro, niki sinten niki yang niki? Pak sinten? Ari Wibowo. ASN juga. Siji loro, telu, papat, kira setunggal. Sinten Pak? Gus Miftah. Niki. Nggih. Emas niki nggih. Emas mau Pak niki. Joko. Pak Si Gatot wis cangkep gangsal. Itu tim formaturnya. Tugasnya adalah melengkapi kepengurusan DPAD FKDT Kecamatan Donomulyo. Nah, hasil rapat formatur dalam menyusun kepengurusan nanti hasilnya disampaikan ke DPC FKDT Kabupaten Malang untuk mendapatkan SK. Nah, nggak bisa Pak, jangan dapat pilihan. Karena yang pegang saya sekarang, maka yang berkuasa saya. Sampun nih, berarti lengkap nih. Lengkap. Berarti tinggal tugas formatur untuk melengkapi kepengurusan. Dan satu lagi ini yang saya informasikan kepada panjenengan semuanya. Karena ini tadi saya lihat domplengnya, komunikasinya sama Ampel Gading. Satu lagi di Ampel Gading itu. Kepala-kepala mati itu diberikan jasket semuanya gratis. Oleh ketua. Saya tidak mengada-ada. Loh, saya ini Ustaz Kagoro. Cuma cerita. Saya cuma cerita aja saya ini.
Masalah cerita saya ini ada yang mendengar, salahnya yang mendengarkan kan gitu. Dan ya apakah itu bentuk syukur atau bagaimana atau bentuk musibah ya kan nggak tahu juga. Musibah berkah. Saya musibah Yang berkah. jelas itu semua kepala masjid itu diukur. Bukan diukur. Jumlakan. Diukur kan jumlakan. Diukur dibuat jasketnya, dibuatkan jasketnya ukurannya itu. Dan ini tidak hanya kepala madrasah ini sekecamatan Ampel Kadin, tapi juga pengurus kabupaten. Yang hadir. Bahkan nggak yang hadir ditanya berapa Gus, berapa pengurusnya? Oh ya ini ada Lena Sul, ada saya, ini ada ini. Oh iya siap gitu. Amin. Dan saya yakin ya, karena yang di ADR itu ada syarat-syaratnya. Saya bacakan gitu. Saya bacakan syarat-syaratnya itu. Yang pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua berakhlakul karimah. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus syarat berikutnya punya kemampuan mengelola organisasi. Yang nomor berikutnya punya loyalitas kepada organisasi. Dan yang keempat ini, yang terakhir ini adalah aparatur sipil negara, ASN, pegawai negeri. Ada saya ASN maksudnya. Siap yang ASN maju. Nah, itu beberapa persyaratan untuk menjadi pengurus. Nah, kemudian sistem pemilihannya seperti apa? Ini juga bisa aklamasi, bisa perwakilan, bisa langsung. No? Langsung ya nopo. Pemilihannya langsung ngoten nggih. Kalau pemilihan langsung berarti nanti ada namanya penjaringan calon. Ada penjaringan calon. Kalau penjaringan calon nanti ya sudah diusulkan siapa yang dicalonkan untuk menjadi pengurus. Setelah ditetapkan asal calon, ditetapkan menjadi calon, kemudian dipilih oleh panjenengan semuanya. Nah, ini pilihan langsung nopo aklamasi. 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 Aklamasi berarti Ditunjuk. ditunjuk disepakati bersama, ngoten nggih? Iya. Bun, saniki sinten, Bun? Tetap. Oh, berarti kudu ASN ngoten nggih ya. Berarti untuk kepengurusan berikutnya 4 tahun ke depan niki pancet tawawa. Loh, yang keren loh niki. Betul apa? Padahal pinter kok belum. Berarti tetap Pak Awan nggih? Oh, berarti jenengan sepakat untuk kalau sana sudah mengatakan Pak Awan, jenengan harus mau Pak. Kecuali jenengan tidak berdomisili di Donomulyo, Pak. Jenengan ke Ampel Gading sana betul apa? Nah, kalau sudah ada pengurus yang terpilih, maka pengurus terpilih ini nanti membentuk tim formatur. Ada tim formaturnya. Tim formaturnya siapa? Ketua terpilih dan perwakilan dari panjenengan semuanya. Tugasnya apa? Tim formatur ini melengkapi kepengurusan. Karena yang namanya pengurus itu tidak satu orang, tapi ada beberapa orang, bahkan ada divisi-divisi. Nah, untuk menyusunnya itu perlu ada tim formaturnya. Nah, monggo sekarang karena ketua terpilihnya sudah
lillahi ta'ala itu diartikan gak tulisannya. Contoh ketika kita laporan keuangan nek wong lillahi ta'ala wis pokok duit iku tak kayak ini tak kayak ini wis catetane aku gak catet wis wallahi wis. Nah ini juga semacam itu, berarti orang-orang dono mulya ini min jumlatil mukhlisin dan mukhlisat, mukhlisin wal mukhlisat, wong sing ikhlas temenanan ya. Mungkin apa yang dilaksanakan oleh Bapak Wawan beserta pengurus yang lain ini tidak hanya diterima oleh panjenengan semua selaku anggota panjenengan, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal baik beliau-beliau yang bisa mengantarkan kita semuanya yang berjuang di madrasah diniyah ini ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Penai ada ikhlas ngoten. Insyaallah ikhlas sampai ke surganya Allah. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada program-programnya sebetulnya. Di sana pun juga begitu. Kemarin itu nggak bahas program, nggak ada programnya, ya musyawarah begitu aja. Ya, makanya saya betul-betul curiga, berarti Pak Wawan takut temenan deh sama Amel Gading. Paling takut sana namanya Ustadz Mukhlis, yang sudah punya kontaknya. Paling takut dia kuno ya apa ini, kok persis gitu loh ya. Kalau dengan Gondang tidak sama. Kalau di Gondang Negeri itu ya ada laporan tertulisnya, ada programnya, itu bisa dibaca. Makanya saya curiganya tanya ke Ampel, tidak tanya ke Gondang Negeri. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Nah setelah laporan itu diterima, kemudian pengurusnya ini didemisioner. Dan tadi sudah dinyatakan demisioner ya, sebenarnya yang mendemisionerkan itu adalah pengurus kabupaten karena dulu SK-nya dari kabupaten. Lek mendemisionerkan diri berarti karepe dhewe ngoten niku. Sudah ini sudah ya wis tak turuti demisioner tadi, berarti sekarang pengurus DPACF KDT Kecamatan Donomulyo ini sudah sekarang tidak ada karena pengurusnya. Dan ini tidak boleh berlarut-larut, tidak boleh diteruskan terus menerus, nggak boleh hitungan hari, apalagi hitungan minggu, apalagi tahunan, nggak boleh. Harus dibentuk pengurus baru untuk menahkodai FKDT Kecamatan Donomulyo untuk masa bakti 4 tahun cepat. Itu ini sudah direncanakan ya sudah. Maka sekarang karena sudah tidak ada pengurusnya, maka kepengurusan ini diambil alih oleh pengurus jenjang pengurus yang di atasnya, yaitu pengurus kabupaten. Maka sekarang jenengan itu adalah anak buah saya langsung. Anak buah saya langsung, nggak paralel dengan Pak Wawan. Kalau kemarin itu paralel. Sekarang langsung jenengan berhadapan dengan saya. Kalau ada apa-apa jangan lapor saya nanti. Dan ini tidak berlangsung lama, nanti sampai selesai terbentuknya pengurus. Nah, oleh karena itu sekarang ya cari pengurus, cari pengurus yang Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla. Alhamdulillah semuanya kompak, semuanya sepakat untuk menunjuk secara langsung, secara aklamasi kepada Bapak Kiai Wawan untuk melanjutkan kepengurusan di FKDT Kecamatan Donomulyo. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Komar tadi, bahwa Kiai Haji Nasrul Marwazi selaku Ketua DPC FKDT Kabupaten Malang yang juga sebagai Ketua DPW FKDT Jawa Timur
menginstruksikan kepada semua kecamatan di Kabupaten Malang untuk melaksanakan musanja. Dan karena beliau juga sebagai Ketua DPW FKDT Jawa Timur, saat ini beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena saat ini beliau sedang melaksanakan pelantikan FKDT Banyuwangi. Jadi kemarin menghadiri atau melantik secara langsung kepengurusan FKDT Jember, beliau melanjutkan pelantikan FKDT Banyuwangi, sehingga beliau menyampaikan kepada kami dari pengurus kabupaten kepada panjenengan semua, selamat melaksanakan musanja dan mudah-mudahan pelaksanaan musanja ini membawa berkah, membawa kemajuan untuk madrasah diniyah di Kecamatan Donomulyo. Ada daftar hadirnya, Ponten. Oh masih dua, berarti kan luar biasa. Biasanya memang rapat-rapat seperti ini daftar hadir, dan apalagi momen yang sangat krusial, yang sangat bersejarah, ya, yaitu musanja, memang harus ada daftar hadir. Dan pelaksanaan musanja ini untuk di tingkat kecamatan memang yang memimpin adalah kepengurusan kabupaten. Nah, untuk pemilihannya sendiri Bapak Ibu, ini ada macam-macam ya. Dari setiap daerah ini macam-macam. Ada kalanya aklamasi atau secara langsung, seperti yang sudah tadi kita laksanakan, juga kemarin dilaksanakan di Apel Gade. Ada juga yang dilaksanakan melalui voting, ya. One man one vote, setiap kepala ini memilih satu orang, satu suara untuk menentukan siapa yang menjadi bakal calon, kemudian menjadi calon. Kemudian ada teknis berikutnya, yaitu membentuk sistem ahwa. Jadi ahlul hali wal aqdi meminta kepada 5 atau 7 sesepuh memilih kelima orang atau 7 yang sifatnya ganjil begitu. Kemudian dari sesepuh itu bisa menunjuk langsung siapa yang menjadi pengurus. Jadi teknisnya macam-macam. Nah, dari pelaksanaan yang sudah ada di kecamatan, di masing-masing kecamatan, ini memberikan wejangan kepada kaul ya Pak. Bolehnya jangan disumpah. Oke. Untuk memberikan wejangan kepada kita semua terkait keorganisasian, biar ke depan organisasi kita ini semakin maju, semakin berkembang, dan betul-betul dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu saya mohon kepada Gus Badul Arifin untuk memberikan wejangan kepada kita semuanya. Dari saya dalam melaksanakan musanja ini kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih acara sama ini gede nih Gano samune. Apalagi yang datang ini orang pusat, mosok Gano amplope 100-200 kan gitu ya. Itu menurut teman-teman yang di Apel Gade. Sementara itu tidak ada samune, tapi alhamdulillah ya, karena melihat begitu kompak, begitu solid, saat itu juga pemangku kepentingan Kabupaten Malang ini menaikkan anggarannya untuk madrasah. Nah, tinggal kita pilih mau yang sementara atau sepintas atau yang lanjut. Nah, ini yang paling penting. Ya. Bahkan ada sebuah kaidah mengatakan al-ittihad yurithul quwwah, bahwa solid ya, kompak itu akan menunjukkan kekuatan. Ya,
sekalipun pro kontra itu biasa, Bapak Ibu. Pasti ada. Dalam rumah tangga saja pasti ada ketidakcocokan. Tapi demi organisasi kita, demi madrasah diniyah kita, monggo kita tunjukkan kekompakan kita. Nah, tadi Pak Yai Wawan ini menyampaikan, apakah tidak ada sanggahan dari aklamasi atau penunjukan panjenengan kepada saya, katanya begitu, bisik-bisik beliau itu. Ya, karena ini adalah suara para kiai ini ya, panjenengan tidak bisa nolak ini. Ini suaranya para kiai, suaranya para bunyai. Ini Bismillah ya. Bismillah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Wawan 4 tahun ke depan ini madrasah diniyah bisa lebih baik lagi. Amin. Saya teringat pada sebuah hadis Kanjeng Nabi ya, kepada Abdurrahman bin Samurah. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarah. Jangan sampai kamu meminta imarah jabatan. Fa in uhtitaha an mas'alatin wukilta 'alaiha. Kalau kamu, ini pesannya Kanjeng Nabi kepada sahabatnya beliau ya, namanya Abdurrahman bin Samurah, bukan kepada Pak Wawan ya. Jangan sampai kamu meminta-minta jabatan. Ketika engkau meminta jabatan, maka ketika ada problem, maka problem itu akan menjadi beban panjenengan sendiri ya. Namun ketika jabatan itu diberikan bukan atas permintaan dirinya sendiri, u'in ta'alaiha, maka akan ada pertolongan Allah ketika dalam melaksanakan tugasnya itu banyak problem, banyak masalah, pasti akan ada pertolongan Allah yang menjadi solusi. Saya yakin itu karena ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih, hadisnya ada di kitab Bukhari Muslim, dan saya yakin ini benar-benar akan ada pertolongan Allah dalam segala hal, dalam segala hal. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya perlu kami sampaikan juga, itu ada yang juara M3 kayaknya, ada yang juara M3. Ini kan luar biasa ya. Dan itu Mulyo mengalahkan Gondang Legi dan Guru Lawang, ini kan keren. Apalagi tadi koriknya itu luar biasa. Kita memang mengalah. Oh, mengalah. Mengalah untuk kalah. Ya, mudah-mudahan dari Dono Mulyo ini bisa lebih baik lagi. Amin. Dan prestasinya bukan hanya sampai di Kabupaten Jawa Timur, bahkan nanti di nasional. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Barangkali seperti yang disampaikan oleh Bapak Wawan tadi, ada unek-unek yang mau disampaikan atau ada pertanyaan yang mau disampaikan, monggo. Mumpung kami ada di sini, mumpung Neng Aini ada di sini, Kiai Komar ada di sini, monggo jenengan sampaikan. Pokok jangan tanya. Monggo Bapak Ibu. Nggih, monggo Pak Yai. Terima kasih. Pelaksanaan KPM-nya kapan? Itu saja, bukan audit ya, bukan. Hanya monet ya. Hanya monet kunjungan ya. Yang perlu panjenengan siapkan itu stempel ya. Nanti dicari malah keterisut. Iya, jangan sampai keterisut. Sudah jauh-jauh atau tertinggal di Bang Jatim. Ya. Jadi yang perlu dipersiapkan itu syukur-syukur lengkap, syukur-syukur malah itu akan lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diarahkan ya. Dari beliau-beliau yang kunjungan ini diarahkan, misalnya ke tempatnya Yai Komar, ke tempatnya ini kan saya yang nonton dia. Buatan tujuannya memang silaturahmi Bapak Ibu, silaturahmi. Kemudian yang berikutnya dari apa yang kami informasikan melalui Agro, bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir bersama. Ini memang menjadi agenda rutin kita. Jadi
ujian akhir bersama ini Bapak Ibu saat ini sudah diklasifikasikan menjadi dua pelaksanaan. Pelaksanaan yang pertama adalah pelaksanaan berdasarkan kalender Hijriah. Ada madin-madin, terutama biasanya yang ada di naungan pesantren itu melaksanakan KBM-nya berdasarkan kalender Hijriah. Maka pelaksanaan ujian akhir bersama ini serentak akan dilaksanakan nanti sebelum Nisfu Sa'ban, ya. Sebelum Nisfu Sa'ban. Kemungkinan tanggal berapa nih Bu? Oke, 4 Maret. Mungkin berarti sampun. Sampun nyampe jenengan ya. Oke. Kemudian kalau madin yang melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya berdasarkan kalender formal, maka nanti pelaksananya nanti di bulan Mei. Nah harapannya oleh pengurus kabupaten ini Madrasah Diniyah bisa melaksanakan di bulan Maret ini. Kalau memang terpaksa di bulan Mei nggak apa-apa. Tapi harapannya nanti mayoritas dari madin yang ada di Kabupaten Malang ini serentak melaksanakan di bulan Maret ini atau bulan depan ini. Jadi mohon dipersiapkan jumlah santrinya nanti yang akan diikutkan untuk melaksanakan ujian akhir bersama. Ini salah satu bentuk kekompakan Bapak Ibu. Salah satu bentuk kekompakan. Terus aku gak melok uang, terus melok BPDGS dong. Ya kan berarti gak kompak ini ya. Gak kompak. Gak melok ngono-ngonoan. Melok bantuannya dong. Ya jangan ya. Di tempat kami itu pesantren ya. Pesantren sebetulnya kalau untuk soal-soal dan sebagainya kita sudah punya standar sendiri sebetulnya. Kalau soal-soal ngapunten ya, dari organisasi itu kadang untuk di kelas tertentu terlalu mudah ya, terlalu mudah untuk madin di lingkungan pesantren. Kadang begitu. Karena memang nopo kurikulum madin dan pesantren ini nggak bisa distandarkan. Pasti gagal terus ini. Pemerintah gagal ya. Kalau distandarkan, mungkin untuk madin tertentu terlalu mudah. Ini pelajaran sipir ini untuk siswa atau santri ula nggak cocok ini, atau untuk ustadz nggak cocok. Ada madin yang kesulitan untuk bisa sama dengan kurikulum yang memang sudah dibuat oleh FKDT. Tapi setidaknya kurikulum yang sudah dibuat itu dibuat acuan standar minimal, atau setidaknya untuk tingkat ula kelas 1 ada pelajaran ini, gitu. Ada pelajaran ini. Nah, kami ini kembali ke cerita yang tadi, termasuk ujian akhir bersama, kami tetap ambil itu soalnya, tetap ambil, pelaksanaan ujiannya juga tetap dilaksanakan. Ini bentuk kekompakan. Sekalipun tadi soalnya ketika diberikan kepada santri misalnya yang tingkat ula yang kelas 3, ini ngapunten ini materi kelas 1 dulu misalnya, atau soalnya terlalu mudah dan sebagainya, tetap harus diikuti. Ini bentuk kekompakan, bentuk kebersamaan. Lebih-lebih pengurus ini wajib melaksanakan bentuk soliditas dari organisasi. Yang paling akhir ya, Porsadin, Porsadin, alhamdulillah ini 2 tahun sekali sudah dilaksanakan dan luar biasa. Dono Mulyo ini pernah duluan kegiatan-kegiatan 1 tahun pada tahun 2022 kemarin, dan kita semua sudah menerima bantuan itu, sudah diterima sedaya nggih? Iya. Kasih konten ini. Tahap 1, tahap 2 ini yang jelas tetap kita harus mempersiapkan SPJ-nya. SPJ harus kita persiapkan. Nah, kedepannya SPJ ini juga berbasis IT, Bapak Ibu. Berbasis aplikasi. Waduh, aplikasi mana?
GIT ini atau aplikasi ini hakikatnya untuk memudahkan kita semua gitu. Hakikatnya untuk memudahkan kita semua. Hanya saja kita perlu beradaptasi begitu gitu. Nah, kemarin-kemarin itu ada yang tanya pada kami, aplikasinya sampun siap apa dereng? Kasih dereng. Gitu. Masih sedang disempurnakan ya, masih disempurnakan oleh pengembangnya agar nanti sewaktu-waktu sudah benar-benar di launching ini sudah beroperasi dengan baik. Nah, harapannya nanti panjenengan sudah gak repot-repot ya. Sehingga antara RAPBN dengan penggunaan anggaran itu sinkron ya. Sinkron. Kalau manual kan wis pokoknya iki terima gak terima pokoknya iki kan begitu. Nah, kalau sudah berbasis aplikasi nanti dokumen-dokumen itu akan tersimpan. Ya. Mungkin kalau manual tetap ada mungkin ya. Tetapi nanti dengan aplikasi ini dokumen-dokumen penting itu akan tersimpan dengan baik. Sehingga ketika dibutuhkan kapan saja di mana saja itu bisa kita tunjukkan. Bisa kita tunjukkan. Nah, untuk persiapan itu Bapak Ibu, SPJ nanti yang berbasis aplikasi ini yang perlu dipersiapkan adalah nota-nota, nota-nota pengeluaran. Sehingga kalau jenengan sudah menyusun buku kas, buku kas umum, ya sudah bisa direng-reng sebetulnya mulai sekarang. Nanti pada saat aplikasi itu sudah ada, tinggal upload, tinggal nulis, upload, selesai. Tapi kalau belum disiapkan sampai sekarang ya, nanti akhirnya agak gopoh juga. Sekalipun aplikasi itu tujuannya untuk memudahkan. Ini kok nggak sinkron, ini kok nggak mau. Nah, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi kami dapat informasi dari Yai Nasrul bahwa dari Pemda Kabupaten dalam hal ini Kementerian Pendidikan akan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke lembaga-lembaga di Kabupaten Malang. Insya Allah agendanya ini mulai hari Senin sampai hari Jumat yang akan datang. Besok berarti ya. Bisa. Ya, mudah-mudahan jangan ketemu yang dulu. Tapi terakhir. Atau pertengahan. Nah, jadi Monef ini hanya kunjungan Bapak Ibu ya, hanya kunjungan.